Oke, jadi aku nurutin requestmu di video Naruto yang kemarin nih. Banyak banget yang minta lanjutin buat bahas sequelnya game Naruto paling underrated. Apalagi kalau bukan Naruto Rise of Ninja. Nah, ternyata game tadi itu ada lanjutannya cuy. Namanya Naruto The Broken Bones. Beda lagi nih namanya. Dari yang sebelumnya Rise of Ninja, kebangkitan seorang ninja jadi The Broken Bones, alias layangan putus. Dia juga agak nambahin angka 2 gitu buat nunjukin kalau ini tuh sequel alias kelanjutan dari game sebelumnya. Nggak kayak yang dilakuin sama Naruto Ultimate Ninja Series di PS2 tuh. Kan ada ya 1-5. Dari perbedaan tadi tuh aku cari tahu lebih dalam tuh. Ternyata game Naruto 1 ini jadi karya penutup dari developer yang bikin. Bukan gara-gara mereka kehabisan ide atau malas lanjutinnya. Tapi mereka ternyata diusir dari rumah yang baru aja mereka bangun. Gimana ceritanya kok bisa developer yang baru aja nemu formula yang pas, bikin 2 game yang konsisten, terus tiba-tiba stop, terus nggak dikasih kesempatan bikin lagi. Nah, di bacotan gaming kali ini, aku Junta, gamer yang masih dendam sama Bandai Namco gara-gara nggak pernah ngerilis game kayak gini, bakal ngebedah semua yang ada di Naruto The Broken Bones ini. Mulai dari kok bisa ini game setahun rilis, upgrade-nya apa aja, sampai dibalik cerita pahitnya yang ngebikin dia jadi game terakhir era Naruto bikinan Ubi Lembut. Jadi ayo, tunggu apa lagi, kita bongkar misteri ini bareng-bareng. Kita semua udah tahu ya gimana underratednya, gimana asingnya, gimana kependemnya game Naruto Rise of Ninja. Nah, si penerusnya Naruto The Broken Bones ini juga tetap nggak kalah asingnya buat kita-kita. Kayak game Naruto apalagi ini. Perasaan banyak bener ya game Naruto ya. Bedanya sama yang sebelumnya apa emang? Ya, jangan kaget ya. Soalnya di sini emang siapa yang punya Xbox 360 dulu? Rental PS di mana-mana ada. Udah kayak SPTG, udah kayak Popdes. Tapi rental Xbox, kamu satu aja udah hoki kamu. Nah, kalau kamu sadar, Rise of Ninja itu rilis Oktober 2007. Setahun kemudian, November 2008, si Ubi Lembut udah ngeluarin Naruto The Broken Bone. Sama kayak game pertamanya, cuma ada di Xbox 360. Buat ukuran game kayak gini, yang butuh research and development, render aset 3 dimensinya yang bejibun, rilis segitu cepatnya sih nggak logis ya. Tapi ternyata ini tuh bukan proyek dadakan kebut semalam. Lord Ubisoft Montreal udah mulai ngerjain Naruto The Broken Bone, bahkan sebelum Rise of Ninja rilis duluan. Menurutku mereka udah gak mulai dari nol sih. Gerakan-gerakan dasar kayak lari sama lompat-lompat di pohon itu kerasa mirip banget sama Rise of Ninja. Model karakter lama kayak Naruto, Sakura, Kakashi sama teman-temannya yang lain tuh juga dipakai lagi, tinggal di upgrade detailnya. Jadi effort studionya bisa full dituangin buat nambahin konten baru. Jadi mereka emang niat banget tuh rencanain mateng-mateng dari awal, bikin 2 game yang nyambung ceritanya. Bukan cuma bikin kalau lihat game pertamanya laku aja. Ini sih biarkan Ubi Lembut masa ya cuy. Berarti mereka sepede itu 2 game ini bakal bisa goreng-goreng. Gila ya, Ubisoft Sigma banget ya emang dulu ya. Makanya sekarang kena nerf jadi plenger. Ya balik lagi gamenya, mereka tuh langsung bikin judul baru. Nah, kalau kamu perhatikan dari kata The Broken Bone tuh kita bisa langsung tahu ini game bakal ngecover arc mana aja. Mulai dari awal ya, Bude Tsunade jadi Hokage sama misi penyelamatan Sasuke. Wah, itu peak-peaknya cerita paling emosional buat ikatan love and hate relationship-nya si Naruto Sasuke yang akhirnya beneran putus pada waktu itu. Padahal kan udah sempet ciuman tuh ya. Tapi ya namanya juga bocah puber yang masing-masing punya masalah pencarian jati diri. Ya mau gimana lagi ya. Dulu ya game ini diumumin resmi pas E3 2008. Disupport lisensi yang dipegang Viz Media buat pasar Amerika, sama TV Tokyo, sama Shueisha buat pasar Eropa. Nah dari situ Ubisoft Montreal kelihatan niat banget nih mau bangun seri game ini buat jangka panjang. Pada waktu itu orang nangkepnya, oh senyawa positif ya. Kayak gak ada yang salah. Game yang niat gitu, developer yang ngerti gimana ngolah jiwa anime Naruto sampai dapetin lisensi yang oke. Tapi justru di situ cerita perjalanannya bakal berbalik ke ending yang sayangnya tidak disangka-sangka. Cerita gamenya dimulai langsung pas penyerangan Orochimaru ke Konoha. Waktu Hiruzen dikeroyok Orochimaru bareng Hashirama Tobirama. Terus kamu bakal disambut pemakamannya si Hokage korup tadi yang meninggal habis gelut. Di sini detail kecil yang bikin aku salut banget tuh, Konohanya dibikin semirip mungkin kayak kondisi di animenya yang habis diserang. Di awal game kamu tuh bakal jalan-jalan di Konoha yang abu-abu, gelap,
ada beberapa runtuhan juga. Cocok banget sama situasi berkabungnya Hokage ketiga. Sepanjang story mode-nya, cuaca juga bisa ganti. Kadang cerah, kadang mendung, ya nyesuaiin sama tone misi yang lagi kamu jalanin. Ya emang kelihatan sepele sih, tapi jujur aja ya, Storm Series aja sampai sekarang ini nggak pernah repot-repot ngelakuin hal kayak gitu loh. World map-nya juga ditambahin. Sekarang ada 7 area yang bisa kamu jelajahin. Lebih luas dari game yang pertama. Yang aku inget tuh dulu ada Remote Forest yang isinya markasnya Sasuke sama Orochimaru. Tanzaku Town yang jadi kota judi, tempat biasanya Tsunade nongkrong lengkap sama toko-toko sama side quest receh kayak nyariin hadiah buat warga lokal. Ada juga Hot Spring Resort yang jadi tempat nongkrongnya Jiraiya. Ya tahu sendiri ya, dia secabul apa tuh. Nah, area-area tadi nyambung lewat total 18 3 action sequence ya, kayak semacam bagian platforming gitu buat pindah-pindah region yang dibungkus lewat mekanik loncat-loncat pohon first person yang mesti kamu lewatin satu-satu. Jadi world map-nya bukan cuma tempelan doang, tapi beneran kamu rasain dari cara kamu explore sama progress di ceritanya. Cutscene-nya pun nggak lagi asal comot dari animenya. Nah, mereka bikin ulang pakai model 3 dimensi sendiri. Emang sih kalau kamu lihat-lihat ya, kamu zoom tuh ya, wajah karakternya tuh agak aneh ya pas ngomongin, agak kaku gitu. Terus QTE-nya jelas belum se-smooth Storm Series, tapi pikir aja ya, buat game tahun 2008 ini effortnya kelihatan banget loh. Respect lah buat Ubisoft versi sehat ini. Musik asli dari animenya juga masih ada di game ini. Ditambah ada opsi dub Inggris sama dub Jepang. Mantap banget kan? Di game pertamanya cuma ada dub Inggris doang. Dub Jepangnya baru nyusul belakangan. Ngerti lah ya, kadang dub Inggris tuh kayak gimana gitu. And over and over and over and over and over again. Aku gak ngomong 100% jelek ya, tapi jelas lebih ngena dub Jepang dong. Apalagi di momen kayak Naruto. Kayak gitu kan bagusan Jepang ya, pas adu Rasengan sama Chidori. Untungnya di game kedua ini, dua-duanya Inggris Jepang itu udah langsung ready, nggak perlu download lagi. Dua-duanya sama-sama pakai voice aktor asli, persis kayak yang dipakai di animenya. Kalau di game pertama ada yang komplain soal dub yang kurang, di game kedua ini langsung diberesin sama si Ubi Lembut. Gila emang ya, bener-bener nggak kayak Ubi Lembut zaman sekarang. Soal pilihan karakternya ada kurang lebih 30-an karakter yang bisa kamu mainin, dari Naruto sama temen-temennya, Hokage ketiga, Orochimaru sama anak buahnya, Tsunade sampai Itachi, Kisame. Yang ultimate jutsunya si Itachi itu keren banget. Apalagi ditambahin animasi waktu dia ngebunuh semua orang dari klan Uchiha, terus nangkring di atas tiang listrik, habis bantai-bantai terus aura farming ya. Tapi ya sayang banget mereka gak masukin Hokage pertama sama kedua. Ya agak aneh sih, padahal kan di awal kita udah ngelawan mereka tuh. Tapi ya udahlah ya, mungkin ribet kali ya ngerender kayu-kayu sama tanamannya si Hashirama. Udah ada tag team battle juga ya yang baru muncul di seri ini, jadi kamu bisa ganti karakter waktu versus mode, sama di tengah misi pas story mode juga. Oh ya, gamenya masih bisa online kayak di game sebelumnya. Cara mainnya juga masih mirip-mirip ya, nggak beda jauh lah. Yang paling asik tentu aja masih ada di game ini. Gimana mereka masukin mekanik jutsu ke cara pemecahan puzzle di story mode-nya. Misal, kamu harus nyebrang tapi nggak ada jembatan. Solusinya ya pakai Kage Bunshin aja, biar klonmu yang jadi jembatan. Atau pas kamu jadi Shikamaru, kamu bisa pakai jurus bayangannya buat buka gerbang atau ambil item dari jarak jauh. Dari sini kita bakal dapet tuh rasa kalau jurus-jurus di animenya tuh beneran kepake loh di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma buat gelut doang. Mekanik lompat dari pohon ke pohon yang tadi sebelumnya udah aku mention itu juga dijadiin first person, dibikin POV-nya lebih luas. Terus ditambahin kalau kamu asal pilih pijakan, kamu bisa aja kena trap yang ngurangin darah kamu. Ada juga overdrive bar yang ngeluarin jurus. Makin OP jurusnya, makin banyak bar yang kamu butuhin. Ini tuh beda ya sama cakra ya. Ini gak bisa ngurang, tapi tetap gak bisa dipakai sembarangan. Oh iya, sama ada satu lagi yang kocak nih. Karakterisasi Sakura di sini tuh dibikin akurat, alias sama aslinya kayak di aslinya. Kamu tau lah ya, dia tuh suka banget memuja berlebihan ke Sasuke dari awal sampai akhir. Padahal Naruto tuh udah nyelamatin dia loh. Tapi tetap aja Sakura gak mau ngakuin kalau Naruto tambah kuat sekarang. Ya gitulah ya, namanya juga beban tim 7 ya. Mereka juga mikirin tuh gimana buat nyeritain sisi psikologis dua sajian utama kita, si Naruto dan si Sasuke, tanpa perlu dialog satu kata pun. Di sini kamu bisa jadi Sasuke, terus pas kamu explore dunianya dari sudut pandang si bocah Uchiha satu ini, tampilan dunianya tuh
sengaja dibikin desaturated gitu. Kayak warnanya pucet banget buat nunjukin gimana kesepiannya dia. Pas malam langit di dunianya Sasuke itu berubah jadi merah darah. Lightingnya tuh juga dibikin gak natural buat nunjukin arti dari kesiksanya batin dia yang terus dihantui dendamnya ke Itachi. Bandingin sama dunia yang kamu lihat waktu pakai Naruto ya, yang cerah, colorful, vibran ya. Jelas beda banget kan, walaupun dua-duanya sama-sama punya masa lalu yang kelam. Tapi si Naruto tuh nggak ngebikin masa lalu yang kelam itu ngerubah caranya dia melihat dunia. Biasanya yang bisa mikir storytelling lewat visual gini tuh ya game-game gede yang budgetnya tuh nggak kehitung, yang waktu ngerjainnya panjang loh ya. Tapi ternyata Ubi Lembut bisa seniat ini. Mereka nggak cuma bikin game yang kelihatan bagus di luar, tapi mikir juga gimana cara visualnya bisa ikut nyeritain sesuatu. Game ini tuh punya total durasi story mode sekitar 15 jam, tapi sayang banget yang aku rasain tuh banyak dari 15 jam tadi habis buat misi filler ngelawan bandit yang nggak penting-penting amat. Rasanya tuh kayak sengaja dipanjang-panjangin gitu, pakai misi yang repetitif, bukan malah dipanjangin lewat sesuatu yang bisa nambah kedalaman ceritanya. Ini yang bikin kadang-kadang pace ceritanya rasa lama banget buat progres ke momen yang lebih penting. Padahal arc yang diadaptasi itu aslinya intens banget tuh. Gimana Naruto harus ngerancanain bareng Shikamaru dan kawan-kawannya buat nyelamatin Sasuke. Belum lagi gulutnya yang setengah mati. Nah, kamu udah lihat sendiri ya sesangar apa Prime Ubisoft bikin game ini sampai segitunya tuh. Mereka lagi di puncak, lagi peak-peaknya nih. Mereka nggak lagi coba-coba kayak di game sebelumnya. Mereka udah paham luar dalam gimana caranya bikin adaptasi anime yang niat dari hati. Harusnya sih ini bisa jadi awal dong buat game-game selanjutnya, buat lebih gila lagi, buat lebih absolut cinema lagi. Tapi kenyataannya ini malah jadi karya terakhir mereka. Nah, game Naruto Broken Bones ini menurutku ya paling enak ya dimainin di emulator. Bukan aku mendukung pembajakan, tapi kalau main di laptop ini nih udah 16 inch 100% sRGB, resolusinya Full HD 1920 x 1200 ditambah refresh rate tinggi 165 Hz ya, jelas cocok banget manjain mata kalian mainin game apalagi nonton film. Kombinasi i7 13700H plus RTX 5060 ngebikin berbagai jenis kerjaan kamu bisa jalan, nggak pakai nge-lag, lancar jaya di laptop ini. Jadi langsung aja cek produknya, siapa tahu harganya lagi miring banget buat mainin Naruto. Nah, sekarang beneran masuk ke chapter ketiga. Broken Bones ini jadi game Naruto kedua sekaligus terakhir yang dibikin Ubisoft sebelum hak lisensi mereka buat seri ini resmi habis masa berlakunya. Kalau kamu pikir gara-gara gamenya nggak laku atau emang jelek aja, itu salah besar ya. Di Metacritic aja bisa dapetin skor 80 dari 100. Ngebuktiin kalau hampir semua orang suka sama gimana Ubisoft kasih pendekatan yang beda ke Naruto. Tapi masalah utamanya, kenapa nggak lanjut tuh? Nah, gara-gara kontrak lisensinya emang cuma dikasih buat 2 game doang. Habis bikin 2 game tadi, haknya langsung geser ke Bandai Namco yang akhirnya lanjut bikin game Naruto lewat Cyber Connect 2. Yang akhirnya ngasilin seri Ultimate Ninja Storm yang gitu-gitu mulu, yang kamu kenal sampai sekarang. Bayangin aja gimana nelongsonya, gimana cidronya ya Ubisoft Montreal waktu itu. Mereka baru aja ngeluarin hasil olahan paling matangnya mereka di seri ini. Baru nemu tuh formula yang pas, kombinasi antara action adventure, eksplorasi ala-ala open world, storytelling visual, sama combat system yang nggak ngebosenin sama sekali. Tapi begitu mereka nemu polanya nih, jalannya keburu ditutup. Gak ada lanjutan dari Broken Bone, gak ada seri ketiga, gak ada kita ngerasain era Shippuden tuh bikinannya Ubisoft. Bener-bener cuma 2 game, terus habis itu Ubisoft pindah fokus total. Kebetulan juga di tahun-tahun yang sama ya, mereka lagi all in gede-gedean ke franchise baru mereka, Assassin's Creed 2 yang keluar setahun habis ada Broken Bone. Jadi ya masuk akal kalau fokus sama sumber daya mereka kesedot ke sana. Nah, terus gimana dong nasib Broken Bone sekarang? Apa ada secercah harapan buat game ini dapat kesempatan kedua buat dilanjutin lagi? Jujur aja ya, peluangnya tuh kecil banget, kayak MBG di stop total lah. Udah, jangan ngarep lah. Soalnya sekarang Bandai Namco itu pegang hak eksklusif buat semua game Naruto. Kalaupun mereka mau ya remaster atau porting 2 game tadi ke PC atau konsol sekarang, mereka kemungkinannya harus ngilangin semua voice acting sama musik asli dari animenya. Segimana ngaruhnya, segimana emosionalnya elemen tadi ke gamenya, rasanya pasti bakal beda banget. Kurang malah menurutku. Ibarat makan soto nggak pakai kuah tuh.
Jadi buat sekarang, kalau kamu bisa nonton 2 videoku yang bahas Naruto dari Ubisoft, terus pengen ngerasain sendiri serunya Naruto open world ya, cuma bisa lewat emulator Xenia Canary di PC. Itu pun setauku kamu masih harus setting ulang emulatornya biar bisa jalanin gamenya lancar. Nggak bisa langsung colok terus mainin kayak di Xbox 360 dulu. Ya agak ribet emang, tapi seenggaknya masih ada sedikit kesempatan buat kamu yang penasaran sama karyanya Ubi Lembut ini. Sekali lagi aku tidak mendukung pembajakan ya, tapi ya karena mainnya di emulator, aku saranin pakai laptop yang tadi udah aku kasih tahu ya. Naruto The Broken Bone ini sebenarnya ya layak banget buat dikenal, bukan cuma sebagai sequel tapi juga jadi bukti pencapaian developer barat kalau mereka beneran niat ngangkat IP anime. Tapi ya sayang banget industri game nggak selalu adil sama tim yang baru nemu formula terbaiknya. Dari 2 judul Naruto-nya Ubi Lembut kita ngerasain karya yang paling matang itu justru datang pas pintunya udah mau ketutup. Nah kalau kamu penasaran tuh gimana Naruto Ultimate Ninja series di PS2 lebih ninggalin kesan daripada Storm series, bisa tonton videoku yang ini nih. Atau kalau kamu penasaran kenapa sih Naruto Ninja Storm yang sekarang itu sama mulu kayak gak ada inovasinya, udah aku bikinin videonya, bisa kamu tonton di sini nih. Atau kalau kamu fans Naruto yang lagi ngarep Boruto nggak seharusnya ada, bisa tonton dua-duanya. Sama jangan lupa ya cek laptop tadi ya. Nih produknya ada di bawah sini di deskripsi.